Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Maeda, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dengan nomor peserta PPG 2318184951107 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Akan melakukan praktik pembelajaran real dengan materi potensi sumber daya alam pada kelas 7A MTS Negeri 3 Muna. Mohon saksikan videonya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh Arif. Teman-teman, sebelum kita belajar, apa yang ingin kita berdoa terlebih dahulu? Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna Rabbana zidna ilman ilman warzuqna warzuqna fahman. fahman. Amin. Terima kasih adik-adik sekalian sudah melakukan persiapan dan berdoa sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ada satu hal yang perlu saya tanyakan kepada adik-adik. Apakah adik-adik masih bersemangat untuk melakukan pembelajaran minggu pembelajaran? Alhamdulillah. Baik adik-adik, terima kasih atas semangatnya. Saya berharap bahwa dengan semangat ini pada kesempatan hari ini kita mampu menyelesaikan pembelajaran yang akan kita lakukan. Sebelum saya masuk pada pembelajaran hari ini dengan tema perubahan potensi sumber daya alam, materi ini ada keterkaitan dengan materi sebelumnya atau bab sebelumnya, yaitu materi keluarga, yang kedua materi sosialisasi atau proses sosialisasi, dan yang ketiga adalah materi kegiatan ekonomi. Apa di antara adik-adik masih ingat materi keluarga? Siapa yang bisa jawab? Baik, silakan. Ya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Bagus. Berikan aplaus dengan kita. Ada lagi yang bisa jawab? Apa itu proses sosialisasi? Sosialisasi. Silakan.
Hubungan timbal balik hubungan berbalik antara orang satu dan orang lain atau kelompok satu dan kelompok yang lain. bagus, luar biasa. Terima kasih. Kalau materi kegiatan ekonomi ada yang lain selain ada dia ada yang lain kegiatan ekonomi terdiri atas berapa Dede? Iya. Ada tiga. Satu, dua, ketiga. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dede sudah menjawab pertanyaan saya. Nah sekarang pada kesempatan hari ini Pak Guru akan mengajarkan tema pembelajarannya adalah perubahan potensi sumber daya alam. Temanya adalah perubahan potensi sumber daya alam. Baik. Sebelum saya menjelaskan materinya, kira-kira ada yang tahu pengertian sumber daya alam? Yang lain lagi? Silakan. Nugra. Silakan. Sumber daya alam. Baik, berikan aplaus. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ade Nugra sudah menjawab pertanyaan tentang tema kita hari ini, perubahan potensi sumber daya alam. Baik, tolong diperhatikan adik-adik. Hari ini adakah di antara teman kalian yang tidak masuk belajar? Ada semua. Alhamdulillah. Berarti adik-adik memang betul-betul bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Silakan diperhatikan adik-adik. Tema pembelajaran pada hari ini adalah tema perubahan potensi sumber daya alam. Tolong perhatikan di slide di layar monitor. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ada dua. Pertama adalah siswa diharapkan menjelaskan potensi sumber daya alam. Yang kedua, siswa diharapkan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Oke, baik. Baik, adik-adik, kita lanjutkan materi tentang perubahan potensi sumber daya alam. Perhatikan di layar monitor di slide tentang pendahuluan materi. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau biasa disebut dengan negara maritim yang terdiri atas kurang lebih 17.000 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan sumber daya alam yang sangat kaya atau sangat melimpah, dimulai dari hutan, laut, minyak bumi, gas, batu bara hingga emas, yang mana seluruh sumber daya alam ini dibutuhkan oleh orang-orang luar sana, sehingga negara kita ini merupakan negara perebutan di zaman penjajahan dulu. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan oleh kekayaan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, yang sangat banyak, yang sangat melimpah. Semua kekayaan itu dimiliki oleh Indonesia dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Saya lanjutkan. Coba perhatikan gambar ini ya. Kira-kira gambar yang satu ini tentang gambar apa? Ini gambarnya. Gambar ini ada menunjukkan bahwa dulu
ini adalah gunung yang tadinya menjulang ke atas, sekarang justru dalam. Kenapa itu? Karena eksploitasi sumber daya alam. Ini ada tambang emas di sini, sehingga yang tadinya kuno sudah diratakan dan digali lagi ke dalam. Karena begitu kayanya sumber daya alam di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya di wilayah Papua yang dikuasai oleh Freeport, ya, tambang emas terbesar di dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Saya lanjut. Perhatikan wilayah kita. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala potensi yang terdapat di alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup terdapat di darat, perairan maupun udara, yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Berarti sumber daya alam itu segala potensi, semua potensi yang terdapat di alam, apa saja itu namanya sumber daya alam. Oke, baik. Next, lanjut. Pengelompokan sumber daya alam terdiri atas 3. 1. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 2. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Berikut. Potensi sumber daya alam di Indonesia ada 3. Sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Yang berikut sumber daya alam hutan. Hutan itu terdiri atas 3. 1. Hutan konservasi, 2. Hutan lindung, dan yang ketiga adalah hutan produksi. Berikut sumber daya alam tambang. Ini diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967, terdiri atas 3 golongan. 1. Bahan galian golongan A, bahan galian golongan B, bahan galian golongan C. Bahan galian golongan A adalah bahan galian yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Dan yang ketiga adalah bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan golongan B. Berikut sumber daya tambang di Indonesia ada banyak, yang tertulis di layar monitor ada 13. Pertama, minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, emas, timah, tembaga, nikel, mangan, belerang, aspal, marmer, dan diamond. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Jadi yang tadinya kan sumber daya alam yang tadinya masih utuh tiba-tiba dieksploitasi atau dieksplorasi, sehingga terjadilah perubahan. Akan potensi sumber daya alam tersebut diakibatkan oleh 1. Meningkatnya jumlah penduduk. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Hubungan potensi sumber daya alam dan mitigasi bencana. Nah, ini juga penting jadi kita ketahui. Kenapa? Apa yang akan terjadi ke depan setelah kita eksploitasi seluruh sumber daya alam, maka pasti akan ada dampak. Dampaknya ada 2. 1. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya adalah bencana, sudah pasti. Ya. Contoh, misalkan di Pulau Muna terkenal dengan hutan jatinya. Ketika hutan jati ini dieksploitasi secara besar-besaran, maka sudah barang pasti bahwa akan terjadi dampak negatif, yaitu banjir. Jangan lupa, banjir dan kekeringan. Oke? Masih semangat? Alhamdulillah. Perhatikan di layar monitor, ini adalah video pembelajaran kita tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Negara kita yang besar
kita memiliki family office dan berada di ring of fire berdampak pada kekayaan alam loh teman-teman. Mari kita mengenal seberapa sih potensi sumber daya alam di negara kita ya. Agar juga mengenalinya potensi sumber daya alam, mari kita bagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam hutan. Yang kedua potensi sumber daya alam tambang. Dan yang ketiga potensi sumber daya alam kemaritiman. Bagaimana potensi sumber daya alam darat dan Swakaman Kesatwa Gunung Tambora Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua yaitu jenis sumber daya alam tambang. Bagi kehidupan manusia, salah satunya peran vital dari sumber daya alam ini adalah sebagai sumber energi berbagai bidang kehidupan manusia. Indonesia memiliki sumber daya tambang yang dapat dibilang kaya loh teman-teman, seperti batu bara. Teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia termasuk 5 besar negara dengan produksi batu baranya loh. Daerah-daerah penghasil batu bara di Indonesia sebagai potensi sumber daya alam yang terakhir yaitu potensi sumber daya alam kemaritiman. Indonesia yang memiliki luas perairan mencapai 6,32 juta kilometer persegi berdampak pada kekayaan lautnya. Namun angka 10% perlu ada yang meningkatkan, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki laut yang luas, sehingga kegiatan ekonomi kelautan dan kemaritiman dapat membantu perekonomian di masyarakat. Itulah potensi sumber daya alam di negara kita ya, yang perlu dimanfaatkan dengan baik teman-teman. Baik adik-adik, setelah kita menonton video pembelajaran tadi, maka tiba saatnya saya akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi masing-masing kelompok seperti ini kelompok 1, saya bagikan kelompoknya kelompok 1, yang sana kelompok 2, terus yang di hadapan saya kelompok 3, yang di samping kiri saya kelompok 4. Nah di sini ada sesuai pembelajaran kita dahulu, saya selalu membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Dari LKPD ini ada diharapkan dapat menemukan informasi atau data tentang pembelajaran yang ada. LKPD ini saya bagikan per kelompok. Silakan diselesaikan. Oke, sekarang saya perhatikan LKPD ini yang di layar monitor. Di LKPD itu ada apa yang harus dikerjakan oleh siswa. Silakan dibaca. Nanti dibaca LKPD-nya, setelah itu diselesaikan, didiskusikan. Masing-masing kelompok mendiskusikan apa yang ada di LKPD. Boleh? Masih bisa kira-kira? Oke, waktunya saya akan berikan 30 menit. 30 menit untuk menyelesaikan soal atau permasalahan yang saya sudah tampilkan di dalam LKPD. Waktunya setelah diselesaikan di LKPD akan ada presentasi proses diskusi seperti kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, diskusi atau presentasi, habis itu sesi tanya jawab. Kira-kira bisa? 30 menit ya deh. Ini sudah mulai lagi. Bisa kira-kira ya deh? Bisa. Sekarang selesaikan. Diselesaikan LKPD-nya. Waktunya 30 menit. Setiap kelompok kalau sudah selesai, nanti di dalam bentuk tulisannya akan dikumpul ke Pak Guru. Ya, bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya permasalahan? Nggak ada? Dimengerti semua? Bagus. Oke, silakan. Waktunya 30 menit ya dari sekarang. Waktunya sudah selesai untuk pengerjaan LKPD. Sekarang saatnya adik-adik melakukan presentasi di depan kelas.
sampaikan di depan kelas kepada teman-teman, kepada adik-adik semua, kelompok yang lain, data apa atau informasi apa yang ada ditemukan melalui video pembelajaran lewat link yang saya sudah bagikan di dalam LKPD. Dari data itu dirampok untuk menyelesaikan seluruh persoalan di dalam LKPD. Baik, kita lanjutkan adik-adik diskusinya. Sekarang waktunya masing-masing kelompok mempresentasikan. Di hadapan adik-adik sekalian, di hadapan kita semua sudah satu kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Yang akan membacakan hasil diskusi kami adalah Muhammad Musafir. Saya persilakan kepada teman saya adalah Muhammad Musafir. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah diberikan, yaitu menyebutkan potensi bahan galian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997, yaitu adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1997 yang pertama bahan galian golongan A sangat strategis bagi ketahanan dan keamanan negara. Yang kedua, bahan galian golongan B, bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, bahan galian golongan C, bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, berikutnya presentasi dilanjutkan oleh kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan tampil ke depan. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman semua dan Pak Guru yang saya hormati. Bersyukur kita berdatang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Astagfirullah, selaku moderator, dan di saya ada dari Negara, Yolanda, Hasri Indrani, dan Mitra Febriani yang akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu Yolanda dengan tema dari kesempatan yang lupa. Silakan. Apa yang menjadi potensi memiliki manusia dalam hidup tersebut, yaitu perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, sumber daya migas dan mineral, rumput laut, transportasi laut, keindahan pantai, taman laut, pertanian laut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, itulah rekomendasi dari kami kalau ada teman-teman yang membutuhkan. Silakan kelompok 4 kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu apa saja jenis-jenis sumber daya alam. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Ayo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja jenis-jenis sumber daya alam? Secara umum, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu biotik atau hayati dan abiotik atau non hayati. Beberapa contoh SDA
sumber daya alam, bibit serta tumbuhan, hewan dan mikroorganisme. jenis organisme. Sedangkan contoh SDA abiotik seperti air, logam, sinar matahari, tanah, batuan, minyak bumi dan semisalnya. Kelompok satu, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Jadi sangat luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Ya silakan kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Fitri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fitri selaku moderator kelompok 1. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu 1. Aisyah Putri Wibisono, 2. Francisca, 3. Intan Fani Andriani Ningsih, 4. Salva Khairul Nisa Faidin Putri. Yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Aisyah Putri Wijaksana. Kepada Aisyah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu apa yang termasuk dalam sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala potensi yang terdapat di alam, baik berupa benda mati dan makhluk hidup, terdapat di darat, laut maupun udara yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidup. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu sumber daya alam organik, biotik atau hayati, contohnya kehutanan, perhutanan, pertanian dan peternakan. Sumber daya anorganik, biotik atau menghayati, contohnya batuan, gas alam, minyak bumi, mineral dan tanah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas silakan bertanya. Jika ada pertanyaan silakan kembali. Ada pertanyaan? Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan diskusi kita dengan kelompok terakhir yang akan tampil adalah kelompok 3. Untuk kelompok 3, silakan kelompok berapa? Oke, silakan adik-adik kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, kami akan Mempresentasikan kami dari kelompok 3. sumber daya alam. Dan saya akan memperkenalkan Kelompok anggota kelompok. anggota kelompok 3 yang saya nama Hazira Yova, YG2, Arifin, MG3, Trinity, Kuota, YG3, Irfan, Devi, Angelani, Irfan, berbeda. Akan Ya, silakan Arifin. Semua kelompok sudah tampil, presentasi sudah dipresentasikan. Saatnya waktunya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum Pak Guru menyimpulkan secara keseluruhan, secara menyeluruh, kira-kira ada dari adik-adik sekalian yang bisa memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini? Silakan yang mau berikan kesimpulan materi. Ada? Ya, silakan. Asri Ainul Zaini. Berikan kesimpulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Keadaan lingkungan alam yang mempunyai nilai untuk menjadi kehidupan manusia. Ya. Jadi
sumber daya alam adalah disiapkan oleh lingkungan. Lingkungannya akan menyiapkan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Demikian kesimpulan dari kelompok 2 atas nama Habibie Ainun Zaini. Kita berikan aplaus kepada dia. Selanjutnya ada kesimpulan lain kira-kira? Silakan. Lia India jawaban 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi kesimpulan tentang sumber daya alam, yaitu adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya. Ya. Baik, berikan aplaus. Terima kasih. Sekarang adik-adik saya akan Simpulkan materi. kesimpulannya adalah bahwa mengapa sumber daya alam penting atau perlu kita pelajari supaya adik-adik mengetahui semua ternyata yang menjadi potensi sumber daya alam atau yang terdapat di alam, baik yang berupa benda mati maupun makhluk hidup yang bisa untuk dimantapkan kelangsungan hidup manusia, itulah yang disebut dengan sumber daya alam. Saya rasa demikian kesimpulannya. Selanjutnya adalah adik-adik tolong jawab pertanyaan saya. Kira-kira materi kita hari ini tentang sumber daya alam masuk dalam Pancasila sila keberapa? Sila kelima. Pancasila sila ke? Kelima. Sila kelima. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sila keberapa lagi? Sila ke? Sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa itu? Bahwa masyarakat Indonesia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat yang diberikan kita kepada kita semua melalui seluruh sumber daya alam dan segala potensi lainnya yang kita bisa manfaatkan di muka bumi. Baik, terima kasih Dede. Selanjutnya, Dede melalui LKP ini ada refleksi diri. Refleksi diri ini nanti dikumpulkan kepada guru, ya. Nanti refleksi ini setelah diselesaikan dikumpul. Ya. Silakan dikerjakan melalui lembar kertas di sini, di kertas ini. Itu soalnya yang tadi itu dikerjakan. Silakan, waktunya 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi silakan kumpul. Silakan dikumpul refleksi dirinya. Baik, terima kasih Dede sudah menyelesaikan refleksi diri. Silakan ditulis tugasnya, tugas ditulis, tugas rumah. Tuliskan tugas rumah. Soal nomor 1 adalah tugasnya hanya beberapa soal dan ini diselesaikan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya silakan tulis. Sudah siap? Silakan. Bagaimana cara menyusun mitigasi bencana kaitannya dengan sumber daya bencana alam? Yang kedua adalah
individu tentang kekayaan sumber daya alam Indonesia. Buat videonya ya. Soalnya hanya itu jadi sudah selesai, nanti jangan lupa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya adalah materi tentang kegiatan ekonomi di masa sebelumnya. Ya, demikian saya rasa pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan